Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang pengantar diplomasi publik atau Introduction of Public Diplomacy. Baik, kajian diplomasi selalu memiliki transformasi baik dari segi definisi, aktor maupun substansi diplomasi itu sendiri. The Handbook of International Relations karangan Walter Charles Nice et al. Menyampaikan bahwa ada setidaknya 4 hal yang memungkinkan diplomasi itu berubah. Yang pertama adalah sistem internasional yang berubah. Pada pola ini, sistem internasional yang berubah itu kita ketahui sejak dulu bahwa rivalitas antara blok barat dan blok timur menjadikan bipolar system. Nah, pasca keruntuhan Uni Soviet dalam sistem internasional, kemudian merubah pola hubungan internasional menjadi multipolar, walaupun memang tidak multipolar murni, karena memang akan sangat sulit mengukur kualitas dan kuantitas serta kapasitas suatu negara, karena memang yang namanya kemampuan atau national power itu akan sangat sulit untuk diukur dengan sangat kepastian. Yang kedua, perubahan itu terjadi karena memang adanya ancaman prevalensi sifat perang. Nah, beberapa tahun terakhir kita lihat bagaimana prevalensi sifat perang yang selalu berubah. Perang yang dahulu kita maknai dengan perubahan battle to battle, artinya perang terbatas di mana satu negara dengan negara lain itu berubah, di mana mereka saling berkonflik, dua negara atau lebih menggunakan senjata di suatu wilayah perang tertentu. Saat ini kita lihat bagaimana perang itu berubah dengan signifikan. Alat yang digunakan pun sudah sangat berubah, di mana saat ini sudah ada senjata nuklir misalkan yang daya hancurnya cukup luar biasa. Kemudian ada ada senjata biologis yang juga sangat merubah sistem internasional ini menjadi sebuah kekuatan atau power suatu negara. Yang ketiga adalah adanya revolusi peran negara. Nah, pada poin ketiga ini kita bicara tentang bagaimana negara tidak lagi menjadi satu aktor tunggal, yaitu di mana negara yang dahulu mendominasi peran hubungan internasional, saat ini munculnya aktor-aktor non negara, bahkan individual itu justru menambah dinamika dan transformasi hubungan internasional. Yang terakhir adalah peran teknologi informasi. Kita tahu saat ini bagaimana teknologi informasi cukup memberikan sumbangsi terhadap politik internasional maupun dinamika internasional, baik dari segi persenjataan, kemudian segi hubungan internasional maupun segi ekonomi internasional. Ini kita tahu tentang cyber security, kemudian e-commerce, kemudian senjata nuklir itu merupakan teknologi informasi yang kemudian dikemas menjadi sebuah power. Bahkan teknologi informasi ini menjadi media di mana adanya berita-berita yang disampaikan melalui televisi maupun surat kabar ataupun majalah-majalah menjadi sebuah statement opinion bahwa kemampuan menguasai informasi dan teknologi adalah menjadi satu ukuran negara yang berkualitas. Nah, public diplomasi sebenarnya tidak memiliki definisi yang tunggal, tapi pada dasarnya adalah diplomasi publik itu merupakan instrumen dari foreign policy, di mana tujuannya adalah engagement masyarakat internasional atau public affair untuk bisa merubah citra atau nation branding suatu penyampaian. Nah, public diplomasi ini adalah pada dasarnya tujuannya pertama adalah untuk meningkatkan hubungan internasional baik level makro maupun levelnya mikro. Makro yang dimaksud adalah bagaimana dengan adanya diplomasi publik melalui peran-peran aktor non negara bisa meningkatkan hubungan antar negara yang tadinya berkonflik.
Yang kedua, diplomasi publik ini bertujuan untuk merekatkan erat hubungan antara public affair dengan masyarakat lainnya di belahan dunia lain, sehingga terjadi koneksi, korelasi dan connectivity di antar masyarakat, sehingga yang tadinya hubungannya sangat kaku menjadi lebih fleksibel. Kita tahu bagaimana kita bisa berkoneksi melalui Facebook, kita bisa berkoneksi melalui internet, kita bisa berkoneksi melalui media sosial. Itu membuktikan bahwa diplomasi itu sangat berubah. Kemudian tujuan ketiga adalah diplomasi publik ini menjadi satu instrumen di mana negara tidak lagi menjadi aktor dominan. Instrumennya pun bervariasi, budaya, kemudian musik, seni, dan lain-lain bisa menjadi salah satu instrumen dari diplomasi publik. Itu artinya bahwa selama ini yang kita tahu diplomasi yang sifatnya rahasia, kaku, kemudian terbatas, kini bisa dilakukan oleh banyak aktor, sehingga diplomasi memiliki dinamika yang cukup memiliki sumbangsi signifikan terhadap hubungan internasional. Maka sesuailah makna yang dimaksud oleh kebijakan luar negeri bahwa diplomasi itu adalah art of international relation. Nah, diplomasi sendiri, diplomasi publik sebagai sebuah domain, sebagai sebuah pengantar, sebuah pernyataan sikap atau perilaku suatu aktor dalam hubungan internasional memiliki beberapa domain. Di antaranya adalah listening. Apa yang dimaksud dengan listening? Listening itu adalah kemampuan suatu penyampaian yang disampaikan oleh aktor diplomasi yang sifatnya individual, maupun negara maupun aktor non negara, baik LSM maupun aktor lain yang relevan. Nah, listening yang dimaksud di sini adalah bagaimana konten-konten yang disampaikan itu memiliki sumbangsi terhadap hubungan internasional, terutama capaian-capaian yang berhubungan dengan diplomasi itu sendiri, baik untuk meningkatkan kemampuan ekonomi, kemampuan budaya, maupun kemampuan lainnya yang relevan. Sehingga kita mendengarkan adalah itu upaya kita mencari kecocokan, mencari kesesuaian antara kepentingan aktor lain dengan yang kita miliki. Yang kedua, ada namanya advokasi. Nah, advokasi ini adalah upaya suatu bentuk dari domain public diplomasi, di mana pada dasarnya advokasi adalah upaya untuk menekankan atau menggali atau mengupayakan hak-hak yang kita miliki itu selalu dilindungi. Contoh, bagaimana Reok Ponorogo kemudian batik itu diklaim oleh orang, maka negara sebagai aktor dominan tidak menjadi aktor yang selalu monopoli hubungan internasional. Faktanya adalah ketika Reok Ponorogo diklaim, kemudian batik juga diklaim, ada fakta lain di mana masyarakat Indonesia itu justru memberikan tanggapan, respon, dan protes sebagai bentuk advokasi. Yang ketiga, ada namanya cultural exchange. Cultural exchange ini adalah upaya untuk menjelaskan bagaimana budaya itu memiliki kontribusi terhadap suatu dinamika hubungan internasional. Budaya adalah karakter atau motivasi yang dimiliki suatu negara untuk ditransformasikan kepada negara lain atau aktor lain. Kita bisa lihat bagaimana K-pop, kita bisa lihat bagaimana R&B, kemudian kita bisa lihat bagaimana beberapa situasi lain menjadi instrumen dalam diplomasi. Itu artinya K-pop yang sudah merajalela saat ini itu menjadi bukti bahwa bagaimana budaya bisa mentransformasi, bisa mendoktrin suatu masyarakat tertentu. Bahkan anime bisa menjadi sebuah domain foreign policy dari Jepang. Kita bisa lihat bagaimana kuliner Indonesia bisa menjadi bagian dari diplomasi Indonesia.
Kata kuncinya adalah diplomasi publik itu lebih bervariasi. Diplomasi publik itu lebih kontemporer, dan diplomasi publik itu multi aktor. Kemudian oleh sebab itu, yang poin domain berikutnya adalah konten yang berpengaruh atau yang memiliki sumbangsi terhadap diplomasi publik adalah opinion atau news. News ini cukup memiliki dinamika. Kita tahu bagaimana Al Jazeera, kemudian kita tahu bagaimana CNN dapat bisa mereduksi, bisa memprovokasi, bahkan bisa mendesain atau mendoktrin pola pikir masyarakat internasional tentang suatu persepsi suatu negara. Ini membuktikan bahwa kualitas media atau kualitas suatu negara menggunakan domain media sebagai cara dia untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya atau mempersepsikan tentang negara tersebut. Oleh sebab itu, dengan adanya diplomasi publik ini, tanpa harus adanya melakukan suatu konfrontasi, maka capaian kepentingan nasional bisa terukur. Istilahnya, Joseph Nye menyampaikan bahwa diplomasi publik itu adalah sebagai soft power yang bisa digunakan suatu negara untuk bisa berfungsi mencapai kepentingan nasional. Nah, inilah yang membedakan antara diplomasi publik dengan propaganda, di mana propaganda adalah menjadi sebuah instrumen yang digunakan oleh suatu aktor tertentu untuk menjatuhkan, menyudutkan, atau mematikan suatu aktor lain demi kepentingan politis yang untuk menggali kemampuannya agar dia bisa naik, bisa berjaya, atau bisa menguasai, seperti itu. Nah, dengan adanya diplomasi publik ini, kita bisa menjadi aktor bagian dari diplomasi itu sendiri. Itu artinya bahwa diplomasi publik akan memiliki sumbangsi terhadap aktor, dan siapapun bisa berkontribusi demi kepentingan negaranya. Tapi yang menjadi tantangan atau menjadi semacam masih tanda tanya adalah diplomasi publik ini sebenarnya kontennya apa? Karena kita tahu bahwa yang namanya fenomena diplomasi adalah fenomena elit, di mana setiap diplomat diatur oleh yang namanya hukum diplomatik. Sementara aktor yang dinamakan diplomasi publik atau diplomat publik ini tidak memiliki runtutan hukum diplomatik, sehingga kalau saya menggambarkan bahwa diplomasi publik ini lebih pada konten, bukan pada tataran birokrasinya atau tataran kebijakan, sehingga diplomasi publik lebih fokus pada tercapainya tujuan, sedangkan diplomasi tradisional lebih fokus pada bagaimana kebijakan itu diramu secara elit, kemudian disampaikan ke level eksternal, sehingga diplomasi publik itu tidak memiliki tataran hukum yang mengaturnya. Sehingga memang secara pribadi saya pun menyampaikan bahwa tidak selalu diplomasi publik itu bisa dikatakan seorang diplomat, karena diplomat itu adalah kata-kata elit yang memiliki kata kunci atau memiliki semacam konsekuensi hukum. Dengan adanya kita peran dalam diplomasi publik, maka kita bisa bertujuan untuk memajukan kemampuan bangsa berdasarkan potensi dan kemampuan yang kita miliki. Dengan diplomasi publik kita bisa berfungsi sebagai bentuk bela negara, sebagai bentuk komitmen untuk menciptakan kualitas negara yang bisa kompetitif di level global. Demikian penyampaian kita hari ini tentang pengantar diplomasi publik. Kita bisa lanjutkan melalui fenomena diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.